Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Ini berkaitan dengan eksponen atau bentuk pangkat. Ini pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bentuk eksponen itu dapat digunakan dalam contoh kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kita punya contoh kasus yaitu harga emas. Harga emas pada tahun 2015 yaitu 650.000 dengan tingkat kenaikan harga 0,7% per tahun. Nah, dari kasus ini kita bisa tahu berapa harga emas di tahun berikutnya, di tahun 2016, 2017, 18 dan seterusnya. Bahkan sampai 10 tahun ke depan kita bisa tahu dengan informasi yang kita dapatkan ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sebelum rumus pastinya nanti akan Ibu berikan, Ibu akan memberikan dulu konsep dasar pengerjaannya. Bagaimana sih menghitungnya? Nah, cara menghitung dasarnya, kalau kita mendapatkan informasi ada kenaikan sekitar 0,7%, berarti kita bisa tulis di sini sebagai A0. A0 ini kita anggap sebagai harga awal. Harga awal yaitu 650.000. Nah, ini di tahun 2015. Sekarang bagaimana kita mencari tahu harga emas di tahun berikutnya atau di tahun 2016 dengan kenaikan 0,7%. Berarti di sini kita tulis A1 sama dengan, nah kita tulis harga awalnya dulu, 650.000 harga awal. Berarti harus ditambah dengan kenaikannya. Kenaikannya adalah 0,7%. Dari berapa? Dari 650.000. Sehingga kita bisa tulis 650.000 dikali 0,7%. Tapi kita berubah ke dalam bentuk desimal. Sehingga 0,7 dibagi 100 jadi 0,007. Jadi 0,007 di sini. Nah, ini di tahun pertama. Kalau kita bentukan dalam matematikanya, ini bilangan yang sama ya. Jadi 650.000 buka kurung, kita bentuk faktor kan, jadi 1 ditambah di sini tambah 0,007. Dibentuk faktor ya, sehingga kalau kalian kalikan 650.000 kali 1 jadi 650.000. 650.000 kalian kalikan 0,07, 650.000 dikali 0,7. Jadi bentuknya sama, cuman dibedakan bentuknya menjadi bentuk faktor ya. Nah, ini adalah mencari tahun pertama. Berarti 650.000 dikali dengan 1 ditambah 007 adalah 1,007. Ini adalah perkalian atau rumus untuk di tahun 2016. Bagaimana untuk di tahun berikutnya, tahun kedua? Berarti kita bikin A2. A2 kita gunakan data awalnya adalah data A1 yang ini. Jangan gunakan data A0 karena untuk di tahun kedua harganya sudah naik sebelumnya menjadi 650.000 dikali 1,007. Jadi 650.000 dikali 1,007 ini adalah harga awal yang dipakai dari A1. Kita tambah, sama prosesnya kayak tadi, kita tambah dengan kenaikan lagi 0,007. Berarti harga awalnya 650.000 dikali 1,007 dikali lagi dengan 0,007. Nah, selanjutnya kita rubah lagi ke dalam bentuk faktoran lagi. Ini sama ya. Kita lihat ini dan ini sama. Sehingga kita bisa keluarkan angka 650.000 dikali 1,007. Nah, ini kita bedakan kurungnya jadi kurung kurawal. Berapa di sini? 1 ditambah 0,007. Kita kalikan lagi kayak tadi, bahwa hasilnya masih sama seperti yang di atas. Nah, kita lanjutkan. Di sini 650.000 dikali 1,007 dikali 1 plus 0,007.
Sehingga kita lanjutin di atas sini, A2 sama dengan berarti 650.000 dikali 1,007 dikali lagi 1 ditambah 007 adalah 1,007, sehingga A2 itu menjadi rumusnya 650.000 dikali, ini ada 2 ya, berarti kita bisa tulis menjadi pangkat 2 gitu. Kita bisa dari 2 tahun ini kita sudah bisa lihat bahwa A1 harganya menjadi, perhitungan harga emasnya menjadi 650.000 dikali 1,007. Sedangkan A2 di sini 650.000 dikali 1,007 pangkat 2. Ini artinya untuk kita mengetahui 5 tahun ke depan, kita cukup merubah bentuk pangkatnya saja, sedangkan bentuk persentasenya dan bentuk harga awalnya tetap sama. Sehingga kalau kalian mau mencari A5, berapa sih harga emas di 5 tahun kemudian, berarti 650.000 dikali 1,007 pangkat 5 gitu. Begitupun seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Nah, berarti dari kasus harga emas tersebut kita dapat ambil kesimpulan rumusnya. Rumus untuk pertumbuhan yaitu Y sama dengan A dalam kurung 1 ditambah B pangkat X. Gitu ya. Nah, di sini Y-nya adalah yang ditentukan, yang dicari. Misalkan harga emas, berarti Y ini sebagai harga emas. Nah, A ini harga emas yang dicarinya. A ini menunjukkan sebagai harga awal. 1 ditambah B ini menunjukkan persentase kenaikan harganya berapa. Nah, ingat di sini harus dalam bentuk desimal ya. Nah, X ini menunjukkan selisih tahunnya berapa. Nanti kalau misalkan kenaikannya per bulan, berarti di sini selisih per bulannya berapa, gitu ya. Ini bisa dikondisikan sesuai dengan kasus masing-masing. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kalau untuk kasus peluruhan, itu kasus pengerjaannya sama, hanya perbedaannya di sini tandanya. Kalau peluruhan itu artinya adalah penurunan harga jual atau harga beli. Di sana tinggal merubah tanda plusnya saja. Jadi rumusnya kalau untuk peluruhan itu Y sama dengan A dikali 1 min B pangkat X. Gitu ya. Bedanya hanya di situ. Nanti setiap peluruhan juga ada persentase penurunannya berapa per tahunnya. Nanti kalian tinggal ganti saja nilai B-nya. Bisa lanjut ke contoh soal berikut. Pada contoh soal kali ini, kita punya kasus tentang jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini identik selalu naik per tahunnya ya. Nah, di sini sudah kita dapat kasusnya bahwa jumlah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sebesar 4.530.000 jiwa. Nah, pada provinsi ini memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,2% per tahun. Berapakah jumlah penduduk pada 3 tahun ke depan? Kalau kita mengacu pada rumus yang tadi, Y sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X, maka kita langsung saja isi Y sama dengan A ini sebagai jumlah penduduk awal, yaitu 4.530.000 dikali 1 ditambah B.
B-nya adalah pertumbuhannya. Pertumbuhannya per tahunnya yaitu 1,2%, atau dalam bentuk desimal jadi 0,012. Pangkat X, berapa tahun yang kita cari? Di tahun ketiga, berarti pangkat 3. Sehingga Y sama dengan 4.530.000 dikali 1,012 pangkat 3. Nah, teman-teman, kalian bisa mengalihkan ini, tinggal langsung dikalikan saja. Boleh menggunakan kalkulator atau boleh dihitung manual, sehingga di sini kita dapat nilainya 4.695.044 jiwa. Nah, ini adalah 3 tahun kemudian ya, artinya pada tahun 2015. Gitu. Beginilah selisihnya, yang tadinya 4.530.000 menjadi 4.695.044 jiwa pada tahun 2015. Begini contoh soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat berlatih kembali, silahkan kalian bisa ulangi lagi, pelajari lagi, diperdalam lagi. Silahkan dipahami videonya baik-baik, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan memberikan banyak cukup membantu untuk menambah informasi tentang fungsi pertumbuhan dalam belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.